Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan. Di dalam video pembahasan kali ini saya akan membahas tentang analisis lingkungan, peluang, dan ide wirausaha. Adapun beberapa pokok bahasan yang akan kita bahas di dalam video ini, yaitu kita akan membahas terlebih dahulu tentang lingkungan, bisnis, dan juga peluang usaha, selanjutnya tentang ide dan gagasan usaha, selanjutnya bagaimana cara memunculkan ide berwirausaha, dan juga cara mengidentifikasi masalah dalam ide dan gagasan wirausaha. Dan terakhir kita akan membahas tentang faktor-faktor penyebab kegagalan dalam gagasan usaha. Pertama, kita akan membahas tentang lingkungan bisnis. Pada dasarnya, lingkungan bisnis adalah nilai keseluruhan dari individu, institusi, maupun kekuatan lain yang berasal dari luar kontrol perusahaan. Tetapi, perusahaan masih bisa bergantung pada mereka karena mereka sudah mampu mempengaruhi performa perusahaan dan keberlanjutan perusahaan. Itu adalah pengertian dasar dari lingkungan bisnis. Kemudian selanjutnya kita akan membahas apa pengertian lingkungan bisnis menurut para ahli. Pertama, ada pengertian lingkungan bisnis dari Harry Ahmad Bukhari dan juga Jaslim Saladin pada tahun 2010. Mereka mengemukakan bahwa lingkungan atau environment merupakan salah satu faktor yang sangat diperhitungkan dalam melakukan kegiatan bisnis. Lingkungan sangat berpengaruh dalam perencanaan strategi bisnis. Berikutnya ada pengertian menurut Kluek dan juga Jauk dalam penelitian Wispandono pada tahun 2010. Mereka berpendapat bahwa lingkungan bisnis meliputi faktor-faktor di luar perusahaan yang dapat menimbulkan peluang atau ancaman bagi perusahaan. Analisis diartikan sebagai penelusuran peluang atau ancaman sampai ke pangkalnya. Analisis lingkungan diartikan sebagai proses yang digunakan perencanaan strategi untuk memantau sektor lingkungan dalam menentukan peluang atau ancaman terhadap perusahaan. Kemudian selanjutnya ada juga pengertian dari Suryana pada tahun 2006 yang mengemukakan bahwa lingkungan usaha dapat menjadi pendorong maupun penghambat jalannya perusahaan. Lingkungan dapat mempengaruhi jalannya usaha atau perusahaan adalah lingkungan internal dan eksternal. Jadi dari pendapat para ahli ini dapat kita simpulkan bahwa lingkungan bisnis ini dapat memberikan dampak baik dan juga dampak buruk. Dampak baiknya, jika lingkungan bisnis tersebut mendukung, maka itu akan menjadi peluang bagi usaha kita. Sebaliknya, jika lingkungan bisnis itu tidak mendukung kegiatan kewirausahaan kita, maka justru lingkungan tersebut akan menjadi ancaman bagi bisnis yang akan kita jalankan. Selanjutnya kita akan membahas tentang apa itu peluang usaha. Secara sederhana, pengertian peluang usaha adalah kesempatan yang dimiliki seseorang untuk mencapai tujuan atau keuntungan uang, kekayaan, dan dengan cara melakukan usaha yang memanfaatkan berbagai sumber daya yang dimiliki. Jika membahas peluang usaha, tidak lengkap rasanya jika tidak membahas bagaimana ciri-ciri peluang usaha yang potensial. Yang peluang usaha yang memang akan menghasilkan keuntungan bagi diri kita. Berikut ini adalah ciri-ciri peluang usaha yang potensial. Yang pertama, peluang usaha tersebut memiliki nilai jual. Selanjutnya, bukan sekedar ambisi tetapi sifatnya real. Bisa bertahan lama dan juga berkelanjutan. Bukan bisnis musiman, skala usaha bisa diperbesar. Modal memulainya tidak terlalu besar, bisnis tersebut profitable. Dari ciri-ciri tersebut dapat kita lihat bahwa peluang usaha yang potensial adalah peluang usaha yang memang jangkauan dan juga periode pelaksanaan usaha tersebut bisa terus berkembang dan juga bisa terus berlanjut. Sehingga usaha kita tidak mudah mengalami kerugian, tidak mudah mengalami kemunduran, namun akan terus berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Selanjutnya kita akan membahas apa pengertian dari ide dan juga gagasan dalam usaha.
Gagasan atau ide merupakan istilah yang dipakai baik secara populer maupun dalam bidang filsafat dengan pengertian umum, citra mental, ataupun pengertian. Gagasan adalah suatu yang dapat mendatangkan inspirasi pelaku yang mendorong munculnya suatu ide usaha dan menduga lebih awal apakah ide yang muncul ini akan dapat menghasilkan suatu nilai tambahan atau tidak. Gagasan menyebabkan timbulnya konsep yang merupakan dasar bagi segala macam pengetahuan, baik sains maupun filsafat. Sekarang ini banyak orang yang percaya bahwa gagasan adalah suatu kekayaan intelektual seperti baiknya hak cipta ataupun paten. Ide yang sudah dinyatakan sebagai suatu perbuatan adalah karya cipta. Untuk mengubah ide menjadi karya cipta dilakukan serangkaian proses serangkaian proses berpikir yang logis dan juga seringkali realisasinya memerlukan usaha yang terus-menerus. Sehingga antara ide awal yang muncul di pikiran dan karya cipta satu sama lain saling berkesesuaian atau selaras. Sedangkan dari pengertian usaha adalah kegiatan dalam mengerahkan tenaga pikiran atau badan untuk mencapai suatu tujuan. Sehingga gagasan usaha atau ide usaha merupakan suatu ide untuk mewujudkan suatu pemikiran yang baru dan diterapkan dengan suatu tindakan. Mencari gagasan usaha berarti berusaha untuk menemukan suatu ide yang nantinya ide tersebut dapat menjadi suatu langkah awal dalam menentukan bisnis apa yang ingin dibangun. Selanjutnya kita juga akan membahas tentang bagaimana cara mencari gagasan usaha. Jika ingin memulai usaha secara individu, kita perlu memulai memikirkan gagasan usaha yang nantinya akan selaras dan juga sesuai dengan tujuan kegiatan usaha kita. Namun jika ingin memulai usaha secara berkelompok, ada tantangan lebih yang mengharuskan kita untuk menyelaraskan pikiran terlebih dahulu. Dengan begitu, dengan selarasnya pemikiran gagasan usaha dalam melakukan kegiatan wirausaha kelompok, kita mampu menjalankan usaha tersebut dengan terorganisir. Oleh karena itu, sebelum memulai usaha, kita harus terus mencari gagasan usaha yang sesuai dengan tujuan usaha yang ingin kita capai. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana cara memunculkan ide atau gagasan di dalam wirausaha. Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah temukan permasalahan yang dialami pasar. Sebuah bisnis yang memiliki esensi penting yang sangat mendasar. Ketika seseorang terjun dalam dunia bisnis, sebenarnya ia sedang menawarkan solusi atau masalah yang sedang dialami pasar. Selanjutnya, peka terhadap permasalahan yang dialami diri sendiri atau orang lain. Selain harus mencari permasalahan yang dialami pasar melalui riset, seringkali ide-ide bisnis datang dengan sendirinya melalui obrolan keseharian atau bahkan pengalaman pribadi. Tanpa disadari, seringkali muncul masalah-masalah dari Anda atau kerabat atau teman Anda yang merupakan permasalahan yang juga dialami pasar. Oleh karena itu, perlu peka terhadap permasalahan yang dialami diri sendiri atau orang lain. Selanjutnya adalah mengkombinasikan dengan produk sejenis. Sebagai seorang yang baru akan masuk ke dalam sebuah pasar, penting untuk mempelajari produk-produk apa saja yang sudah ada di pasaran. Tugas Anda bukan hanya sekedar mengetahui saja, tapi memahami dan menilai bagaimana aspek kelebihan dan kekurangan dari produk kompetitor tersebut. Aspek-aspek seperti keinginan pasar terhadap produk yang sudah ada tetapi belum terwujud juga menjadi catatan penting yang harus dimiliki. Selanjutnya, menguji ide bisnis yang dimiliki. Bila ada poin-poin sebelumnya yang melakukan riset pasar untuk menemukan permasalahan atau kebutuhan-kebutuhan yang dimiliki pasar, pada poin ini kita disarankan untuk melakukan pengujian ide yang telah ditemukan. Apakah ide tersebut bisa direalisasikan atau bisa diterima oleh pasar dalam upaya memecahkan masalah yang dialami pasar tersebut. Selanjutnya adalah belajar dari tren masyarakat. Pola konsumsi masyarakat seringkali sangat mempengaruhi oleh tren dan juga terus berkembang. Tren yang terus berkembang. Misalnya, saja pada beberapa waktu lalu sempat viral jajanan es boba.
Sentak pasar ini membeli produk tersebut dan mulailah bermunculan pengusaha-pengusaha untuk menjual produk yang sedang tersebut. Dapat kita lihat di tempat-tempat di wilayah-wilayah kita sendiri. Saya khususnya setelah trennya minuman boba dan juga dalgona, maka munculnya pembisnis baru yang memulai usaha-usaha dengan menjual boba. Tidak hanya satu atau dua orang, namun rata-rata semua orang sudah mulai melakukan bisnis ini karena dianggap potensial karena saat itu sedang trennya. Selanjutnya kita akan membahas lebih lanjut, yaitu kita perlu juga berpikir out of the box. Ketika seseorang membangun bisnis berdasarkan apa yang sudah ada sebelumnya, kita tentu harus mencari ide yang justru keluar dari kebiasaan terhadap solusi bagi pasar. Selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana cara mengidentifikasi masalah dalam ide atau gagasan usaha. Kemampuan dalam memecahkan masalah merupakan suatu tanggung jawab penting jika ingin memulai suatu usaha atau ingin menjadi seorang wirausahawan. Berusaha dalam memecahkan masalah secara ilmiah dan juga usaha atau dalam bisnis atau usaha. Para wirausaha hendaknya dapat menganalisis dan mengumpulkan data-data, mengelolanya, dan juga menarik kesimpulan dari penganalisisan tersebut. Pemecahan masalah tersebut merupakan kegiatan yang amat penting di dalam usaha atau bisnis. Keterampilan yang diperoleh oleh para wirausahawan akan menjadi bekal dalam pemecahan masalah dan juga kegiatan usaha atau bisnis. Meskipun banyak persoalan yang tidak mempunyai pemecahan masalah yang benar, namun keputusan terakhir menentukan pemecahan masalah yang paling baik terserah kepada wirausahawan sendiri. Setelah melakukan analisis, kita dapat melihat langkah-langkah dalam pemecahan masalah berdasarkan analisis yang kita buat. Yang pertama adalah mengenali masalahnya secara umum. Apa masalah umum yang kita alami? Selanjutnya, rumuskan persoalan dengan tepat. Persoalan-persoalan harus dirumuskan dengan tepat. Yang ketiga, identifikasi masalah utama yang ingin dipecahkan secara terkait. Segeralah memecahkan masalah-masalah satu persatu, masalah yang menjadi akar dari permasalahan atau persoalan yang kita alami dalam membuka kegiatan wirausaha. Selanjutnya, tentukan fakta dan data penting yang berkaitan dengan masalah. Seharusnya dalam melakukan wirausaha, data sudah harus dimulai dikembangkan, dikumpulkan dan sejak dimulaikan usaha. Sehingga saat timbulnya persoalan dalam melakukan kegiatan usaha, kita dapat melihat data ini untuk menyelesaikan masalah nantinya. Kemudian carilah masalah tersebut. Masalah-masalah kita kumpulkan boleh dari pelanggan, dari konsumen, dari teman, atau dari orang lain, atau justru yang kita alami atau yang kita lihat. Selanjutnya, pertimbangkanlah berbagai kemungkinan jalan keluar dari masalah tersebut. Di sini kita dituntut untuk melakukan analisis. Nah, di sini kita harus menyusun bagaimana solusi-solusi atau kemungkinan-kemungkinan yang dapat menyelesaikan masalah tersebut. Selanjutnya juga pilih jalan keluar yang dapat dilaksanakan dengan baik. Pilihlah atau lebih tepatnya pilihlah peluang atau penyelesaian yang bisa dilaksanakan dengan baik, tidak memunculkan masalah baru. Dengan begitu akan lebih baik jika penyelesaiannya dapat menyelesaikan masalah tersebut secara instan atau secara otomatis. Selanjutnya yang adalah periksalah apa cara penyelesaian tersebut yang sudah tepat. Nah, maksudnya kita setelah melakukan penyelesaian, kita harus memeriksa apakah tindakan yang kita lakukan sudah tepat atau tidak. Apakah masalah-masalah tersebut masih berakar pada masyarakat, yang mana nanti akan berefek buruk pada perusahaan kita. Oleh karena itu, pemeriksaan ini menjadi sangat penting untuk penyelesaian masalah. Terakhir, kita akan membahas faktor-faktor penyebab kegagalan dalam gagasan usaha. Pertama adalah tidak memiliki visi dan misi jelas. Seperti telah kita bahas pada video pembahasan sebelumnya, dalam melakukan kegiatan wirausaha, visi dan misi yang jelas
menjadi sangat penting atau menjadi dasar dalam melakukan kegiatan usaha. Mungkin ada beberapa orang yang memulai bisnis berdasarkan idealitas hingga terjadi bisnis yang tidak berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan. Hal itu tentu bisa dipicu oleh tidak adanya visi atau misi yang jelas yang pada awalnya pendirian usaha yang dilakukannya. Sebuah bisnis yang bukan berasal dari keinginan semata, melainkan atas dasar kebutuhan pasar. Tidak jarang ada saja yang buka bisnis yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, sehingga usaha tersebut tidak berjalan sesuai dengan keinginannya dan juga tidak dapat mencapai tujuan yang ingin ia capai. Yang kedua adalah minimnya modal usaha. Selanjutnya, terlalu takut mengambil resiko. Seperti telah dibahas bahwa dalam melakukan kegiatan wirausaha kita harus membuat hal baru yang berpikir secara out of the box. Oleh karena itu, terlalu takut mengambil risiko dapat memberikan dampak buruk bagi diri kita. Setiap aktivitas selalu mengandung dua benang yang saling bertautan, baik itu keuntungan maupun risiko. Yang dilakukan hanya mengoptimalkan keuntungan dengan meminimalisirkan risiko. Tentu, jika lebih takut akan risiko, tidak akan pernah bisa menjadi pembisnis yang sukses. Oleh karena itu, sebuah pembisnis yang sukses tidak takut akan menjadi resiko. Kita dapat melihat beberapa pengalaman dari bisnis yang sukses seperti Facebook dari Mark Zuckerberg yang membuat sebuah aplikasi yang awalnya memang berdasarkan hanya dirinya individu dan juga dua temannya, yang sekarang justru bisnisnya dengan aplikasi itu dia dapat menguasai bisnis aplikasi yang dulunya merupakan saingannya seperti WhatsApp, Instagram, dan juga lain-lain. Oleh karena itu, dengan yang sebelumnya tidak pernah ada aplikasi seperti tersebut, dia mencoba mengambil risiko untuk membuat aplikasi yang belum pernah ada sebelumnya. Justru aplikasi tersebut menjadi sangat booming dan dipergunakan oleh semua orang. Oleh karena itu, usaha yang dilakukan di luar tanpa mengambil risiko terkadang tidak akan menjadi pembisnis yang sukses. Selanjutnya, kurangnya inovasi. Kurangnya inovasi ini terkait dengan pembahasan sebelumnya yang tidak mau mengambil risiko. Dalam usaha yang terlalu sering atau usaha yang terlalu sering dilakukan oleh semua orang, tentu pasti membuat konsumen menjadi bosan. Jadi wajar jika seorang konsumen ingin mencoba suatu hal yang baru yang berkembang secara dinamis. Jangan hanya karena tidak inovatif dalam mengembangkan usaha lalu menjadi faktor mengagalkan bisnis yang kecil yang dibangun dengan penuh harap. Tapi kita harus pertimbangkan bagaimana cara inovasi kita bisa dilakukan tanpa modal, dengan modal yang sedikit, dengan sentuhan kreativitas yang kita miliki. Baiklah, sekian pembahasan tentang analisis lingkungan, peluang, dan ide usaha. Saya Muhammad Fauzan dari Program Studi Pendidikan Seni Rupa. Mohon pamit dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan dan mohon maaf jika terdapat kesalahan.